Jadi bingung. Jadi mana sih sebenarnya Ladu? Jadi Kalau sebarang dilaku mah jasa pemindahan uang teh, pemindahan pemindahan uang, distribusi uang. 2013 sampai 2020 8 tahun. 8 tahun, bro. Setahun lebihan. Setahun lebih. Hmm? Setahun lebih. Masuk 2019, keluar 2020. Atuh orang pro berarti Nah, ya. pro jelas, satu pro. Itu ya senior ya junior gitu ya. Nah, nanya nu senior lah atau nu junior lah itu. Nah, Dino senior heula. Bebas aja. Bebas, tetap cara mah sama penagihan mah soalnya diajarkeun. Oh gitu. Itu. Aya diajarkeun Nah, teh nu junior tergantung. diajarkeun kumaha mulai diajarkeun. Diajarkeun lamun pagi-pagi pan kieu lamun pagi-pagi kita meeting diajari inti nama sosialisasi tentang cara penagihan lah, intinya harus ngeyel seperti apa. Bila nasabah mempunyai 1000 alasan, kita harus punya 1001 alasan, yaitu satu ngeyel, yang lebihnya itu satu ngeyel. Tapi halus nu maneh diajarkeun heula gitu. Saacan edit diajarkeun heula urang eta nu anehna. Terus lanjut kumaha? Lamun aya nu salah atau nu tidak tepat koreksi we. Jadi cara nate kieu nya, amun nasabah taya acisna kan koperasi saya mingguan ya waktu dulu. Jangan disebutnya nama koperasina. Waktu Di mana dulu kita remak. waktu dulu saya di perusahaan yang penagih di bidang penagihannya mingguan ya. Jadi bila mana nasabah gak bayar ya, kita mempunyai alasan, gak ada uangnya, kenapa gak disiapin dari minggu kemarin? Karena banyak hari kan, Senin kita penagihan misalnya ke suatu tempat, tempat A ya, yang penagihannya hari Senin. Senin kemarin dia bayar, lalu Senin kedepannya dia gak bayar ya. Lalu dia beralasan, gak ada uang. Loh, kita tinggal jawab gini aja. Kita mempunyai jangka hari bukan per hari kan, per minggu. Otomatis Senin, Selasa dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 6 hari. Dia mempunyai 6 hari. Nah, Iya, kita balikan tapi kan Bapak tidak tahu, saya itu kan harian gajinya. Itu tiap harinya di mana, makanya nggak ada. Nah, justru gini ya, kalau lanjut ya, yang junior lah. Senior mah lah. justru gini ya. Yang jadi acuan di mingguan ya. Yang harian yang ngerusak mingguan, jadi saling salahkan, tuh, gitu, gak bisa di itu. Lah, pasti gara-gara harian, gitu kan. Soalnya kan harian pasti ketemu tiap hari. Prasangka dari kita sebagai penagih mingguan, gara-gara harian, ini harian tiap hari bayar, bagian kita mingguan yang penagihannya seminggu sekali gak bayar dia. Nah, gitu. Nah, yang paling parah nagih seperti apa caranya? Paling parah ya kalau gak ada terus ya nasabahnya ya sembunyi-sembunyi intinya ya nasabahnya. Dibilang kita nagih pertama, anaknya yang datang keluar, Assalamualaikum, kita nagih anaknya, dia udah jago ngebohong anaknya ya, mamahnya gak ada, oh kita sabar. Kedua ya, waktu kita kedua datang sore hari, masih tetap mamahnya gak ada, kita berpikir wah ini mamahnya kemana, kelayapan atau gimana ya. Pas malam kita nagih, bukannya datang mamahnya malah datang masa. Nah itu yang paling parahnya. Terus pas datang yang ngarep pas ibunya menghadap, malah si ibunya marah-marah, bukannya kita yang marah-marah ya. Kok nagih tengah malam begini? Salahnya gitu sih, nagih malam-malam. Karena kita jawabnya gini ya, siang nggak ada, sore nggak ada ya kepaksa, daripada kita harus dana talang. Tapi kan kalau malam-malam mengganggu, Pak. Jelas mengganggu, tapi kan kita ditekankan untuk storan kejar target. Di perusahaan kita diajarkan untuk saling menekan lah, intinya dari atasan. Kita mulai dari staf pusat, Tapi Bapak ngomong seperti ini nggak bakal ditembak atau dicari, Pak? enggak lah, ini perusahaan X aja ya. Oh iya. Kalau mungkin kita diajarkan untuk saling menekan ya. Saya ini jabatan paling bawah ya, jabatan paling bawah. Apa jabatannya? Kolektor Kolektor lah, Kolektor. penagih di lapangan ya. Penagih gitu, kolektor kan, dari atasan paling atas ya ke pimpinan cabang, ke pengawas dulu dia menekan, terus pengawas juga menekan ke pimpinan menekan ke kepala mantri, dan akhirnya kepala mantri menekan mantri. Nah kita sebagai yang paling bawah menekan ke nasabah. Nah itu udah jadi hukum dalam penagihan lah, Bukan hukum sih, struktur. struktur iyalah bisa disebut.
Nah, yang jadi nasabah pasti wanita ya. Nah, yang wanita itu pasti menekan ke suaminya. Nah, yang jadi pusingnya pihak suaminya pasti. Termasuk berarti Anda salah satu faktor kenapa kemarin pas ada data di kota Tasik itu perceraian terbanyak. Salah satunya mungkin Anda penyebabnya. Bisa jadi. Jadi sih Pak. Karena kan kebetulan corona, suaminya pada nganggur, utangnya banyak. Nah, jadi istrinya itu sering apa namanya? Pas saya lah gontok-gontokan sama suaminya dan akhirnya banyak terjadi perceraian. Nah, ya yang saya tanya tadi, yang paling parah itu seperti apa lagi? Bapak muter-muter kayak gangsing, Pak. Maksudnya yang paling parah gimana? Cara nagih. Cara nagih Bapak, misalkan nih si konsumennya ngeyel. Hal terunik gitu. Ya kalau yang paling terparah sih ghost lah intinya ya. Ghost itu hantu kan? Bukan lah ghost itulah menakut-nakuti. Sepertinya itu hantu. Iya betul hantu. Menakut-nakuti lah intinya ya, mau diambil segalanya lah. Tapi kita enggak, kita membatasi. Karena itu punya mereka, kita gak dianjurkan untuk membawa, kecuali kalau apa namanya ya, sistem kalau kita udah DT, nasabahnya sudah gak mau bayar, susah ya, kita yang udah nangin berarti itu kan uang kita, hak kita ya yang dimakan sama dia. Contoh dia ngewarung ya, buka warung. Warungnya buka tapi gak ada yang jaga, dia sembunyi ke belakangnya, kepaksa lah kita daripada kelaparan di lapangan lah kita makan sosis 4. Tapi Bapak itu gak ngasih tahu ke warungnya kan? Enggak. Atau cuma aja mencuri Pak? Ya gak apa-apa lah, dia juga mencuri uang saya gitu, kita talang. 4 padahal dia lihat ya pas kita pulang penagihan minggu depannya jadi rame. Nah, cenah si bapak ini cenah curi itu apa namanya, curi sosis 4. Taunya dia kan yang apa namanya, yang curi uang saya 300.000 gitu kan. Nggak, akhirnya ya lunas enggak pas ya iya gitu. Nah, berarti ini kan mingguan. Ini harian. Nah, untuk mingguan itu berapa persen, Pak? Kalau berapa persen sih untuk Misalkan saya pinjem yang paling gampang 1 juta. nah, Cairnya berapa, Pak? 1,5 juta aja ya. 1 juta, Pak? 1 juta. Bapak maksa. 1,5 juta. 1 juta, Pak. Susah lah kalau Oke, 1,5 juta, Pak. 1,5 juta. Jadi keterima bersihnya itu dari perusahaan saya 1,2 juta. Berarti udah kepotong 300. Iya. Dan Terus harus bayar pokok yang harus dibayar 10 minggu itu 1,950 juta. Berarti bunga yang selama 2,5 bulan itu enggak, intinya aja berarti per minggu itu berapa, Pak? 195.000. 195.000, taruh aja 200.000 dikali 10 berarti jadi 2 juta. Kurang 50.000. Nah, berarti cair 1.200.000, bayar harus 2 juta, 700.000 kali 1 nasabah. Berarti kalau 10 nasabah 7 juta. Iya. Nah, Bapak biasanya itu berapa nasabah, Pak? Kalau sekali cari nasabah, Ya, taruhlah misalkan di bulan itu Bapak target nasabah bisa nyampe kalau 1 bulan 30 nasabah. 30 nasabah, Satu berarti orang. 7 kali 3 itu 21, Pak. Ya. Berarti Bapak pada waktu itu, mohon maaf, pendapatan berapa, Pak? Kalau pendapatan sih bukan persentase dari saya ya. Kalau pendapatan Karena masih kan per bulan. berarti satu orang kayak Bapak gitu kan. Pendapatan 21 juta loh, Pak. iya. 21 juta buat satu resort misalnya itu kan. Satu resort satu wilayah. Resort itu hotel kan? Bukan. Wilayah resort wilayah. Berarti ada polisi resort berarti gitu kan. Iya, Berarti itu daerah berat dia. Bapak, bukan? Bukan lah. Kalau polisi resort itu polisi yang di daerah. Kalau saya kan intinya kutu jalanan lah, mapai jalanan buat cari nasabah, buat nagih. Berapa kecamatan, Pak? Seminggu saya 8 kecamatan. 8 kecamatan, berarti kalau Bapak nyalon dewan itu Eh. bisa 2 dapil, Pak. Seminggu Senin sampai Sabtu aja 6, berarti 6 kecamatan. 6 kecamatan cukup 2 dapil, Pak, buat nyalon. Buat cukup. 6 kecamatan. Bentar Pak diralat. Oh, diralat. Tadi apa kutu apa? Kutu jalanan, iya. Bukan kutu Pak. Apa? Lintah darat. Anjing. Emang Bisa jadi lintah darat tuh. Berarti lumayan ya, sekitar 700.000 selama 10 minggu. Berarti 10 minggu itu 3 bulan. 7 dibagi 3, taruh aja 6 bagi 3, berarti 1 bulan 200, Pak. 200.
lumayan. Lumayan. Berarti kali 30, 2 kali 3, 6. Nah, 6 juta, Pak. Berarti Bapak minimal itu mendapatkan gaji 3 juta. betul sekali, di antara 3 juta sampai ke atas ya, belum termasuk insentif. Oh, berarti gede, Pak. Nah, untuk yang mingguan ya, mohon maaf yang harian sebenarnya. Karena hari-hari itu akan lebih panjang daripada mingguan. Ya betul, yang harian itu yang rusak sebenarnya. Yang mingguan, Pak, tadi lupa lagi aing nanya naon gitu, Pak. Gontok-gontokan lah, sama halnya lah persaingan di jalan. Persaingan gimana ya, gontok-gontokan ya, bukannya silih sapa saling apa ya. Kalau kita lihat harian pasangar-sangar inti nama jeneng sanu leuwih sangar, padahal mah anggar disanghalapkeun salakina mah noroktok eta teh. Nah, Pak, Bapak sempat cerita ke saya, ini mau diceritakan atau enggak apa-apa. Itu ada sistem yang namanya digorok. Biar menjadi thumbnail itu judul Kosipa digorok, itu pasti bakal viral Pak video ini, Pak. Kosipa digorok. Bisa, thumbnail Kosipa digorok ya. Contohnya digorok seperti ini ya. Ini maaf ya bagi nasabah-nasabah yang pernah saya bohongi ya. Kalau misalkan mau mencari, tinggal hubungi saya. Jadi digorok Saya itu masih seperti ini buron, ya. Pak. Jadi digorok itu seperti gini ya. Ada nasabah. Udut, Pak. Udut, Pak. Sengsara, Pak. Jadi nasabah di suatu tempat macet dengan estimasi piutang dia sama perusahaan kita lumayan besar lah, dengan estimasi 900.000 ke atas ya. Kita ditekan agar dia bisa melunasi atau dia bisa membayar. Karena berhubungan dia tidak membayar mingguannya susah, terpaksalah kita iming-iming. Diiming-iming. Yang tadinya dia pencairan pertama 1.500.000, nah kita tawari lagi. Bu, hutang ibu segini lagi. Kita ajukan kalau ibu bisa melunasi ini. Ibu mau berapa? Kita ajukan. Nah, si ibunya langsung ngomong, yang namanya wanita kalah sama uang, jelas. Apalagi wanita itu pemain. Pemain apa namanya? Pemain lah, tukang pinjam-pinjam uang gitunya. Tutup lubang kali lubang. Tutup lubang kali lubang. Ya, wanita ada lubangnya ya, Pak. Jelas. Lubang